Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Karena itu, seperti yang direncanakan, maka ia pun memilih jalan rawa-rawa. Ia mencoba menghilangkan jejak iring-iringan itu di dalam air. Berapa kali kudanya hampir saja terperosok ke dalam endapan lumpur yang dalam. Namun akhirnya iring-iringan itu berhasil keluar dari rawa-rawa dan langsung turun ke dalam sungai yang tidak terlampau dalam. Namun dengan melawan arus air sebentar, mereka pun kemudian naik ke tebing sebelah. Seperti yang diharapkannya, maka amat sulitlah untuk menemukan jejak iring-iringan itu. Di rawa-rawa, jejak kuda-kuda mereka telah hilang. Timbul adalah terlampau lama untuk menemukan jalur jejak iring-iringan itu. Karena sebagian dari jejak mereka telah hilang di dalam air yang keruh. Di seberang, Witantra berhenti sejenak sambil memandang rawa-rawa dan yang ditumbuhi lalang setinggi tubuh. Di antara gerumbul-gerumbul yang rimbun, sambil tersenyum ia berkata, "Mereka tidak akan dapat mengikuti perjalanan kita. Bahkan mungkin 1-2 dari kuda-kuda mereka, seandainya mereka berusaha juga untuk mengikuti kita, akan terperosok ke dalam lumpur yang dalam. Tentu mereka tidak pernah mengenal daerah ini sebelumnya, berbeda dengan aku, yang mengenal jalan ini menuju ke padepokanku." Mahendra mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun yakin bahwa para prajurit itu tidak akan dapat menemukan jejak mereka lagi. "Marilah," berkata Witantra, "biarlah kita tinggalkan mereka." Sejenak mereka masih memandang arus sungai yang tidak begitu deras itu. Namun kemudian kuda-kuda itu pun mulai melangkahkan kaki mereka. Di atas pasir menjauhi batang sungai yang mengalirkan air yang jernih di sisi daerah-daerah rawa-rawa berlumpur yang kotor. Namun dalam pada itu sesuatu telah menyentuh perasaan kedua anak-anak yang masih sangat muda itu. Rasa-rasanya mereka benar-benar akan pergi jauh sekali dan tidak akan pernah kembali ke Singosari. Karena itu hampir di luar sadarnya, Ronggowuni bertanya, "Jika aku pergi jauh sekali, bagaimana dengan ibunda di Singosari?" "Ya," sahut Maesa Cempaka, "bagaimana dengan ibunda Yanda dan nenek Ndaken Dedes?" "Di sana ada pamanmu Maesa Agni," berkata Witantra. "Percayakan ibunda Ayahanda dan nenek Nda kepadanya. Pamanda Maesa Agni akan menjaga mereka dengan baik." Ronggowuni dan Maesa Cempaka terdiam. Namun sesuatu terasa menjadi semakin lama semakin jauh. Bahkan seolah-olah tidak akan pernah dapat dicapainya lagi. Meskipun demikian, mereka tidak bertanya lagi. Mereka pun sudah dapat menyadari keadaan mereka. Bahaya yang setiap saat akan dapat menerkam mereka dari segala penjuru. Demikianlah, iringan itu pun menembus hutan kecil menuju ke tempat yang terpencil. Sebuah padepokan kecil yang terpisah dari pedukuhan di sekitarnya. Padepokan itu adalah padepokan Witantra yang kemudian juga disebut Pati-Pati. Sementara itu, para prajurit Singosari yang merasa tidak mampu lagi melawan Witantra dan para pengawalnya mencoba menunggu pasukan yang bakal datang berikutnya. Dengan pasukan itu mereka menyusun kekuatan mereka kembali.
dan berusaha mengikuti jejak Witantra dan pengawalnya yang telah melarikan Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Tetapi yang mereka lakukan kemudian adalah kesiapan saja. Meskipun kelompok pasukan berikutnya benar-benar datang, namun mereka tidak berhasil menemukan jejak Witantra dan Mahendra yang seakan-akan telah hilang di dalam rawa-rawa. Kita memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menyelusuri jejak mereka, berkata seorang yang memahami berbagai jenis jejak manusia dan binatang. Tapi mereka tidak akan dapat terbang. Jejak mereka tentu masih ada, berkata Senopati yang bertanggung jawab atas pasukan yang kemudian bergabung itu. Tentu, tetapi kali ini kita harus mencarinya di seberang rawa-rawa dan genangan-genangan air. Belum tentu 1-2 kali kita dapat menemukan arah. Untuk maju sampai beberapa patok saja, kita sudah akan kemalaman di perjalanan. Bodoh kau, matahari baru saja naik. Dan kerja mengikuti jejak itu akan maju selangkah demi selangkah, secepat siput merangkak di tanah kering. Senopati itu termenung sejenak lalu. Jadi menurut pendapatmu kita tidak akan dapat mengejar orang-orang yang telah melarikan Tuanku Ranggawuni dan Maesa Cempaka itu? Pencari jejak itu menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian. Mungkin kita dapat mengikutinya sampai berhari-hari. Tapi sementara itu mereka yang kita cari sudah sampai ke seberang gunung. Gila, bentak Senopati itu. Katakan saja bahwa kau sudah tidak sanggup lagi. Pencari jejak itu menundukkan kepalanya, namun terdengar suaranya datar. Demikianlah. Tetapi penjelasan dari ketidaksanggupanku perlu. Senopati itu menggertakkan giginya, namun ia pun tidak dapat menolak kenyataan bahwa untuk dapat mengejar orang-orang yang melarikan kedua anak-anak yang masih sangat muda itu adalah suatu kemustahilan. Karena itu maka pasukan Singosari itu pun terpaksa menarik diri meninggalkan daerah yang berawa-rawa. Kita kembali dan melaporkannya pada Tuanku Tohjoyo, berkata Senopati yang memimpin pasukan itu. Demikianlah maka pasukan itu pun segera ditarik kembali ke Singosari. Iring-iringan dari beberapa kelompok pasukan yang kemudian bergabung itu terpaksa memasuki kota tanpa membawa Ranggawuni dan Maesa Cempaka, tetapi bahkan membawa kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh. Tentu Maeswagni tidak dapat mencuci tangan, berkata seorang perwira. Pada malam hari saat anak-anak itu hilang, para pengawalnya melakukan hal yang aneh-aneh. Dan ternyata pula di antara mereka yang melarikan kedua anak-anak itu terdapat prajurit-prajurit Singosari yang berada di Kediri. Tentu mereka telah mendapat perintah lebih dahulu dari Maeswagni sebelum ia pergi ke Singosari. Yang lain hanya menganggukkan kepalanya saja. Namun mereka masih dicekam keheranan, siapakah yang telah membawa kedua anak-anak itu? Mereka tentu bukan orang kebanyakan. Mereka mampu masuk ke halaman istana tanpa diketahui oleh para prajurit. Bahkan ketika mereka keluar dari istana mendukung Ranggawuni dan Maesa Cempaka pun mereka masih dapat melepaskan diri. Demikianlah Senopati yang telah gagal membawa Ranggawuni dan Maesa Cempaka kembali itu pun segera melaporkan semua peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalian telah gagal, bertanya Tohjoyo. Ampun tuanku, kami tidak dapat mengikuti mereka terusnya. Mereka masuk ke dalam rawa-rawa dan jejak mereka pun menjadi kabur. Meskipun kemudian kami dapat menelusur terus, namun kami akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Sehingga orang-orang itu tentu sudah menjadi semakin jauh. Siapakah mereka itu? Bertanya Tohjoyo. Kami tidak dapat menyebutnya dengan pasti tuanku. Tapi hamba yakin bahwa di antara mereka ada beberapa orang prajurit Singosari yang ada di Kediri. Apakah kalian melihat Lembu Ampal?
Tiba-tiba saja Toh Joyo bertanya. Senopati itu menjadi bingung, kemudian jawabnya, "Tidak, tuanku, hamba tidak melihat lembu ampal. Tapi apakah hubungannya hal ini dengan lembu ampal?" Toh Joyo terdiam sejenak, ia menjadi agak bingung. Namun kemudian Pranaraja lah yang menyaut. "Lembu ampal mempunyai banyak hubungan dengan prajurit-prajurit Singosari yang ada di Kediri." "Maksudmu dengan Maesowagni?" bertanya seorang perwira pada Pranaraja. Tapi Pranaraja menggeleng katanya, "Mereka mempunyai jalur yang berlainan." "Jika lembu ampal terlibat di dalamnya, apakah pamrihnya?" bertanya seorang senopati yang lain. Pranaraja menggelengkan kepalanya. "Kita tidak tahu. Jadi mengapa tiba-tiba hal ini menyangkut lembu ampal?" seorang senopati yang lain bertanya. Pranaraja menjadi termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya, "Ada persoalan yang perlu dipecahkan dengan lembu ampal, tapi belum waktunya dibicarakan sekarang." Lalu katanya kepada Toh Joyo, "Bukankah begitu, tuanku?" "Ya, persoalannya masih ada di tanganku. Tapi jika ia kemudian tidak nampak lagi di istana, persoalan ini akan menjadi semakin jelas." Beberapa orang yang menghadap Toh Joyo itu menjadi heran. Persoalan anak-anak yang hilang itu agaknya telah menyangkut lembu ampal. Tapi Toh Joyo tidak mau mengatakan persoalan itu kepada para senopati. Dalam pada itu seorang senopati telah bertanya, "Dan bagaimana dengan tuanku Maesowagni?" Toh Joyo masih saja termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Aku sudah mendengar laporan kalian tentang orang-orang yang mengambil Ronggomuni dan Maesa Cempaka. Sekarang kalian boleh meninggalkan tempat ini." Senopati yang menghadap Toh Joyo itu pun menjadi bingung. Mereka belum mendapat jawaban atas pertanyaan mereka tentang Maesowagni. Namun mereka tidak berani memaksa agar Toh Joyo memberikan jawaban. Apalagi nampaknya Toh Joyo sedang diliputi oleh kebingungan dan kecemasan. Peninggal para senopati itu, maka Toh Joyo pun segera membicarakannya dengan Pranaraja, bahwa agaknya ada persoalan yang gawat sedang terjadi di Singosari. "Siapakah menurut pendapatmu yang telah melarikan anak-anak itu? Apakah ada hubungannya dengan lembu ampal atau Maesowagni?" Pranaraja termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya, "Ampun tuanku, hamba memang menjadi bingung. Agaknya memang ada benarnya kita mencurigai Maesowagni. Tetapi ya justru mohon perlindungan bagi kedua kemenakannya itu. Hamba kira itu sekedar usahanya untuk membersihkan diri. Jadi bagaimana dengan lembu ampal?" Pranaraja tidak menyaut. "Pranaraja," berkata Toh Joyo dengan wajah yang tegang, "suruhlah manggil lembu ampal sekarang. Aku harus mendapat penjelasan daripadanya. Jika ia tidak ada di rumahnya, ia harus dicari di mana saja. Ia harus menghadapku sekarang." Pranaraja pun kemudian merintahkan 2 orang prajurit untuk manggil lembu ampal. "Kau harus mencarinya sampai kau dapat menemukannya." 2 prajurit itu pun kemudian dengan tergesa-gesa berkuda ke rumah lembu ampal. Karena lembu ampal tidak ada, maka mereka pun kemudian bertanya pada setiap orang yang mengenal lembu ampal, tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya kemana ia pergi. "Kemana lagi kita harus mencarinya?" desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Keduanya menjadi bingung. Mereka harus menemukan lembu ampal, padahal mereka sudah mencarinya hampir di seluruh kota. Hampir setiap orang yang mungkin dapat memberikan petunjuk pada mereka sudah mereka temui, tetapi mereka tidak berhasil menemukan lembu ampal. Seperti juga Maesowagni yang memasuki hampir setiap rumah, tetapi tidak diketemukan yang dicarinya. Akhirnya kedua prajurit itu memberanikan diri kembali. Mereka tidak berani langsung melaporkannya kepada Toh Joyo, tetapi mereka menghadap Pranaraja. "Gila!" Pranaraja menggeram. "Jadi lembu ampal tidak dapat kau temukan? Kami sudah mengelilingi seluruh kota."
Kau masih harus mencarinya sampai ketemu. Malam nanti dan besok sehari penuh. Jika sampai besok malam kau tidak dapat menemukan lembu ampal, maka kita akan menghadap bersama-sama. Tapi apakah hal itu merupakan kesalahan kami? Kalian tidak bersalah. Dua prajurit itu menarik napas dalam-dalam. Namun demikian, mereka masih tetap berdebar-debar. Jika besok malam Pranaraja berkata lain, maka nasib mereka akan menjadi sangat buruk. Adalah kebetulan saja mereka waktu itu sedang bertugas pada saat Toh Joyo memerlukan lembu ampal. Jika karena lembu ampal tidak ada, kemudian kesalahan itu ditimpakan kepada mereka, alangkah malangnya mereka berdua. Jika prajurit itu kemudian melanjutkan usahanya, Pranaraja sudah mendahului menghadap Toh Joyo dan mengatakan bahwa kedua prajurit itu tidak dapat menemukan lembu ampal. Dan keduanya masih terus melakukan usaha pencarian itu. Apakah lembu ampal memang sedang menunggu kedua anak-anak itu di suatu tempat? Pranaraja termangu-mangu namun kemudian jawabnya, "Memang mungkin, tuanku, mungkin lembu ampal menyusul atau justru mendahului orang-orang yang telah mengambil kedua anak-anak itu di suatu tempat yang jauh. Keduanya akan diselesaikannya agar tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Tetapi memang mungkin Maeswagni telah menyingkirkan mereka karena ia tahu bahwa kedua anak-anak itu akan dibunuh. Dari siapakah ia mendengarnya, tuanku?" Toh Joyo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mungkin dari lembu ampal sendiri." Wajah Pranaraja menegang saat lalu. Apakah mungkin lembu ampal berkhianat? Toh Joyo tidak segera menjawab, tetapi nampak wajahnya sedang diliputi oleh ketegangan yang luar biasa. Tidak mustahil para prajurit yang mendapat perintah berjaga itu menjadi curiga. Dan mereka membuat perhitungan dan dugaan semacam itu. Pranaraja mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Toh Joyo bahwa prajurit-prajurit yang mendapat tugas untuk menjaga dan mengawasi Maeswagni, kemudian Ranggawuni dan Maesa Cempaka mempunyai dugaan demikian, sehingga mereka tidak dengan sengaja saling berbicara di antara mereka sendiri. Namun bagaimanapun juga Toh Joyo dan Pranaraja tidak dapat melepaskan kecurigaan mereka terhadap Maeswagni, apalagi setelah mereka mendengar laporan bahwa pada malam itu para pengawal Maeswagni bersikap aneh. Mereka hampir tidak tidur semalam suntuk, bahkan ada di antara mereka yang berada di halaman. "Tetapi mereka tidak pergi kemanapun," berkata Pranaraja. "Bahkan hamba sudah memerintahkan untuk menghitung para pengawal. Ternyata pengawal-pengawal Maeswagni jumlahnya masih tetap. Sehingga orang yang melarikan kedua anak itu tentu bukan pengawal-pengawal Maeswagni yang dibawanya dari Kediri. Meskipun diketahui bahwa mereka sebagian adalah prajurit-prajurit Singosari yang ada di Kediri." "Baiklah," berkata Toh Joyo, "aku harus berbicara dengan Maeswagni. Jika ternyata Maeswagni pantas dicurigai, apa boleh buat? Ia harus ditangkap bersama para pengawalnya. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi ia tidak akan dapat melawan semua panglima dan senopati yang ada di Singosari." Pranaraja mengerutkan keningnya, katanya, "Tetapi tuanku, hamba masih selalu mengingatkan kepada tuanku pendapat Panglima Pelayan Dalam yang pada saat itu pergi ke Kediri dan melihat sendiri apa yang tumbuh di sana." Toh Joyo menarik napas dalam-dalam, tetapi kemudian sambil mengetakkan giginya ia berkata, "Aku tidak peduli. Aku adalah Maharaja yang paling berkuasa di Singosari. Jika aku tidak berani bertindak terhadap seseorang, maka aku tidak akan dapat menegakkan keadilan di atas Singosari ini. Dengan demikian kedudukanku tidak akan ada artinya sama sekali." Pranaraja tidak berani membantah lagi. Karena itu ia hanya dapat menundukkan kepalanya saja. "Pranaraja," berkata Toh Joyo kemudian,
Sekarang kau pergi kepada Senopati yang sedang bertugas. Kau minta laporan dari perkembangan keadaan, apakah orang yang mencari lembu ampal sudah ketemu, atau perkembangan yang lain. Aku akan menghadap ibunda untuk mohon pertimbangannya. Demikianlah di dalam keadaan yang paling sulit, Toh Joyo masih selalu datang kepada ibunya dan minta pertimbangannya. Kita pantas mencurigai Maeso Agni, berkata Ken Umang. Sejak dahulu Maeso Agni adalah orang yang paling banyak membuat kesulitan. Sejak pada masa Tunggul Ametung memerintah Tumapel, ia adalah orang yang menentang Akuwu. Ketika Ken Dedes, gadis dari Ponowijen itu diambil ke istana, bukankah ia saudara lagi Bunda Ken Dedes? Saudara angkatnya. Ia ingin mengawinkan Ken Dedes dengan putra buyut Ponowijen. Bodoh sekali. Nah, kau sudah dapat menilainya. Kemudian pada zaman ayahandamu memegang kekuasaan, Maeso Agni pun selalu membuat kesulitan di Singosari. Anusapati di tempatnya menjadi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian Maeso Agni dengan sengaja telah berusaha menyingkirkan ayahandamu dan menempatkan Anusapati di atas tahta. Hanya di saat Anusapati berada di atas tahta, Maeso Agni tidak berbuat apa-apa. Sekarang setelah kau menggantikan Anusapati, Maeso Agni kembali melakukan pengacauan dengan caranya. Jadi menurut ibunda, aku pantas menangkapnya. Jika kau menangkapnya, bawa ia kepadaku, aku akan maksanya untuk berbicara. Ibunda, ya. Tetapi Bunda Maeso Agni memiliki kekuatan yang cukup di belakangnya. Kekuatan yang manakah yang kau maksud? Toh Joyo pun kemudian menceritakan sikap para prajurit yang ada di Kediri. Dan itu adalah pertanda bahwa orang-orang yang melarikan Ronggowuni dan Maesa Cempaka adalah bagian dari mereka yang mendukung Maeso Agni di Kediri. Tapi lembu ampal sampai saat ini belum diketemukan. Jika orang-orang yang melarikan Ronggowuni dan Maesa Cempaka itu bukan orang-orang lembu ampal, maka lembu ampal tentu akan datang menghadap dan melaporkan peristiwa ini. Kau pernah mengancamnya. Jika ia gagal, maka ia akan menerima hukuman yang sangat berat. Toh Joyo merenung sejenak lalu. Tetapi ia belum gagal, bahkan ia belum melakukan apa-apa. Ken Umang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi nafsunya untuk menghinakan Maeso Agni masih saja menyala di dadanya. Ia merasa bahwa hutang Maeso Agni kepadanya karena penolakannya di masa mudanya, bahkan setelah ia berada di sana, adalah penghinaan yang harus dibalas dengan penghinaan pula. Toh Joyo, berkata ibunya kemudian, baiklah, jika kau tidak dapat menangkapnya, panggillah Maeso Agni, aku akan berbicara kepadanya. Toh Joyo menarik napas dalam-dalam. Terasa persoalan ibundanya agaknya telah bergeser dari kepentingannya. Namun mungkin sekali akan dapat ditelusur pula lewat persoalan yang dikemukakan oleh ibunya. Apakah Ronggowuni dan Maesa Cempaka telah disembunyikannya? Karena itu maka untuk memenuhi permintaan ibundanya, Toh Joyo pun segera memerintahkan memanggil Maeso Agni. Ia harus menghadap Toh Joyo di bangsalnya. Maeso Agni menjadi berdebar-debar. Panggilan di dalam saat yang kabur itu membuatnya berprasangka. Sehingga karena itu maka ia pun segera berpesan kepada para pengawalnya yang masih ada di bangsalnya. Kalian harus melihat keadaan. Kalian dapat menentukan manakah yang baik kalian lakukan. Jika kalian harus berbuat sesuatu karena pertanda keadaan, maka lakukanlah dengan hati-hati. Tetapi kalian harus yakin bahwa kalian harus melakukannya. Dengan demikian kalian tidak boleh tergesa-gesa. Setelah memberikan pesan-pesan dan petunjuk, maka Maeso Agni pun segera minta diri pada para pengawalnya. Katanya, aku harus pergi sekarang, tidak mustahil bahwa mereka telah mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka tentu akan memperhitungkan tingkah laku kalian semalam.
Demikianlah maka Maesa Agni pun segera pergi menghadap Tohjaya di bangsalnya. Bangsal yang pernah dipergunakan oleh Anusapati. Sebuah bangsal yang dikelilingi oleh kolam buatan dan kebun-kebun bunga yang sedang berkembang indah sekali. Para penjaga yang sudah mengetahui bahwa Maesa Agni akan datang ke bangsal itu menerima kedatangannya dengan penuh hormat dan mempersilakannya memasuki regol, jembatan di atas kolam yang dibuat pada masa kekuasaan Anusapati itu. Di atas jembatan Maesa Agni berhenti jenak, dilihatnya beberapa ekor ikan emas yang kekuning-kuningan sebesar telapak tangan berenang hilir mudik di sela-sela daun teratai. Dengan cekatan ikan-ikan emas itu menggeliat dan hilang di bawah dedaunan, ketika dua ekor angsa nampak berenang dengan tenangnya mendekati mereka. Ikan pun secara naluriah berusaha menyelamatkan hidupnya, berkata Maesa Agni di dalam hatinya. Apalagi seseorang. Maesa Agni menarik napas dalam-dalam ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang prajurit termangu-mangu di depan regol. Agaknya mereka menjadi curiga melihat Maesa Agni berhenti dan berdiri bersandar pagar jembatan kecil itu. Maesa Agni tersenyum, bahkan ia pun melambaikan tangannya sehingga para prajurit itu justru menjadi tersipu-sipu. Sambil menundukkan kepala, mereka pun segera bergeser menepi dan berlindung di balik tiang regol di mulut jembatan itu. Maesa Agni masih berdiri di tempatnya sejenak. Kemudian ia pun melangkahkan kakinya menuju ke pintu bangsal itu. Seorang pelayan dalam yang sedang bertugas agaknya sudah mendapat pesan pula bahwa Maesa Agni akan segera datang. Karena itu maka ia pun segera mempersilahkannya masuk dan menyampaikannya kepada Tohjaya. Maesa Agni masuki ruangan depan bangsal itu dengan hati yang berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian seorang pelayan dalam berkata kepadanya, "Tuanku ditunggu di ruang dalam." Sejenak Maesa Agni termangu-mangu. Apakah di ruang dalam telah berhimpun para panglima dan senopati yang akan menangkapnya? Sekilas terbayang beberapa ekor ikan emas yang berenang di kolam. Ikan emas yang menghindarkan diri dari cengkeraman maut. "Silakan tuanku," berkata pelayan dalam itu dengan hormatnya. Maesa Agni tidak membantah. Dengan ragu-ragu ia melangkahkan kakinya masuk ke ruang dalam. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti, seperti juga darahnya serasa berhenti mengalir. Ketika dilihatnya Ken Umang berada di bangsal itu bersama Tohjaya. "Marilah Kakang Maesa Agni," Ken Umang mempersilahkan sambil tertawa. Wajah Maesa Agni menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia masih diam mematung. "Silahkan Paman," berkata Tohjaya kemudian. Maesa Agni pun kemudian bergeser maju dengan kepala tunduk. Ia duduk menghadap Tohjaya. "Sudah lama kita tidak berjumpa Kakang," berkata Ken Umang kemudian. "Ya Tuan Putri," sahut Maesa Agni singkat. Tohjaya memandangi bundanya sejenak, tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, Ken Umang sudah mendahuluinya. "Aku mengenal Maesa Agni sejak mudaku, Tohjaya." Tohjaya tidak menyaut. "Kakang Maesa Agni seringkali datang ke rumah kakak iparku, Witantra." "Witantra?" sahut Tohjaya. "Ya, kenapa?" Tohjaya merenung sejenak. Rasa-rasanya ia pernah mendengar nama itu, tapi ia tidak berkata sesuatu. "Sejak mudanya Kakang Maesa Agni adalah orang yang paling sombong yang pernah aku temui, jauh lebih sombong dari ayahandamu Sri Rajasa." Tohjaya tidak menyaut. Namun dalam pada itu terasa dada Maesa Agni menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa dendam yang tersimpan di hati Ken Umang yang pernah merasa dihinakannya itu tidak akan hilang sampai akhir hayatnya. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. "Bukankah begitu Kakang Maesa Agni?" berkata Ken Umang kemudian. "Tetapi tidak selamanya kau dapat menyombongkan diri. Aku adalah istri kedua dari Sri Rajasa, Maharaja di Singosari.
Mungkin kau masih dapat berbangga pula karena kau adalah saudara tuanku Permaisuri pada masa pemerintahan Sri Rajasa. Dan apalagi kau mendapat kedudukan yang tinggi di Kediri. Tapi sekarang, aku adalah ibunda dari Maharaja itu sendiri. Semua kata-kataku adalah kata-kata putraku Tohjoyo. Dan kau tahu arti dari kata-katanya. Maeswagni masih belum menyaut. Maeswagni, berkata Kenumang kemudian, apakah dalam keadaanmu sekarang kau masih dapat menyombongkan dirimu? Nah, katakan sebelum aku mengambil sikap yang lain sesuai dengan perbuatan yang pernah kau lakukan atasku. Apakah kau melihat Ronggowuni dan Maisa Cempaka? Maeswagni mengangkat wajahnya lalu, ampun Tuan Putri, hamba sama sekali tidak melihat Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Pada saat hamba mendengar kedua cucu kemenakan hamba itu hilang, hamba sudah datang menghadap Tuanku Tohjoyo dan mohon perlindungannya. Karena kedua cucu kemenakan hamba itu adalah permata bagi bundanya. Apalagi Ronggowuni ibunya tidak memiliki apapun lagi, kecuali anak-anak laki itu. Kenumang tertawa katanya, tentu kau dapat ingkar Maeswagni, tetapi apakah sebenarnya maksudmu mengambil kedua anak-anak itu? Bukankah ia mendapat haknya di istana ini? Sekali lagi hamba mengatakan bahwa justru hambalah yang harus bertanya, di manakah kedua anak-anak itu? Maeswagni, berkata Kenumang, kau tahu bahwa di sini ada Tohjoyo yang kini memegang kekuasaan, dan aku adalah ibundanya. Ketahuilah Maeswagni, bahwa sebenarnya aku dapat menjatuhkan hukuman apapun terhadapmu karena penghinaan yang pernah kau lemparkan padaku saat itu. Seolah-olah aku adalah perempuan yang tidak berharga. Tetapi semuanya itu tergantung atas pengakuanmu. Jika kau tidak mau menunjukkan di mana Ronggowuni dan Maisa Cempaka kau sembunyikan, maka aku dapat menjatuhkan hukuman yang paling berat atasmu. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Kekuasaan putraku adalah mutlak. Kau tidak akan dapat membanggakan pengikut-pengikutmu yang ada di Kediri, karena tidak semuanya dapat kau kuasai. Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Memang Kenumang memiliki kelebihan dari Kendedes. Kendedes adalah seorang istri yang baik dan seorang ibu yang baik. Tetapi kadang-kadang memang diperlukan seorang perempuan yang ingin mengetahui banyak hal dari keadaan di sekitarnya. Meskipun Kendedes kadang-kadang juga berbincang dengan Sri Rajasa pada masa hidupnya, namun Kendedes tidak terlampau banyak ingin mengerti dan bahkan kemudian menentukan sikap atas pemerintahan di Singosari. Kendedes lebih banyak mendorong dan membesarkan hati suaminya. Tetapi Kenumang kadang-kadang mempunyai sikapnya sendiri. Bukan saja karena kini ia ikut berkuasa bersama anak laki-lakinya, tapi sejak masa pemerintahan Sri Rajasa, Kenumang memang banyak menunjukkan sikapnya. Namun agaknya perempuan yang demikianlah yang menarik hati Sri Rajasa. Perempuan yang memiliki gairah yang menyala-nyala.